Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya. Jadi kemarin juga udah update kayak biasa untuk Bitcoin, hampir setiap hari saya update. Dan untuk hari ini ada beberapa news event yang cukup penting yang bisa aja berefek ke market, atau at least itu menjadi salah satu ataupun ya tolak ukur juga ya dalam mempertimbangkan kenaikan suku bunga nanti di bulan Desember ya untuk The Fed itu sendiri. Ini ada sekitar jam setengah 8 malam, itu ada rilis data non-farm payrolls ya, kemudian sama employment rate ya. Jadi itu sekitar jam setengah 8 malam. Jadi itu dua news event yang cukup penting nanti malam ya. Jadi untuk analisanya akan saya awali dengan di XY terlebih dahulu. Jadi ini secara time frame 4 jam ya, ketika dia udah mampu break nih ya dari area box warna putihnya. Yang sekarang ini dia memasuki mungkin fase koreksinya, karena kita bisa lihat juga ini ketahan ya di sekitar 113, dia belum kuat naik lagi. Mungkin skenario nya bisa aja seperti ini, at least dia turun korektif dulu teman-teman, ngetes lagi ya di kisaran area box putih ini sekitar 112 before dia untuk lanjut naik lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pun di sini akan disusul dengan EMA 34 dan 55 garis warna biru dan kuning ini. Jadi di situ adanya confluence of support ya untuk si DXY untuk ya mungkin koreksi sejenak buat lanjut naik lagi gitu ya. Jadi itu yang benar-benar perlu diantisipasi untuk DXY secara time frame hourly-nya. Jadi mungkin dia masih masuk ke fase koreksinya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan lihat di time frame lebih kecil di 1 jam. Nah, ini untuk time frame 1 jam untuk si DXY ya. Jadi dia setelah nggak kuat naik lebih tinggi lagi, sekarang dia lagi koreksi dan testing nih terhadap EMA 34 dan 55. Jadi ya kemungkinan penurunan yang ada ya ini untuk ya pemantulan lagi gitu, lanjut naik lagi. Ya secara overall sih itu yang saya pribadi lihat gitu ya. Jadi mungkin nanti market bisa aja tertekan kembali kalau misalkan ya di XY itu lanjut naik, mungkin ngejar ke resistance spot kisaran 113,9 sampai 114,5 ya untuk si DXY. Kemudian kalau misalkan kita ataupun saya menggunakan bantuan Fibo nih dari swing low ke swing high-nya dia aja ya, kita bisa mendapati beberapa golden ratio. Dan ya di sini terdekatnya itu di retracement 0,3, di mana itu juga adalah box warna putih yang tadi sudah saya mention di time frame 4 jamnya. Nah, kemudian kalau misalkan oke digeser dikit dong bro, kalau misalkan kita ambil dari ini bisa nggak nih? Ya dari waktu dia bikin tail panjang di sini ya bisa aja, nggak masalah teman. Tinggal kita adjust aja and then ya kurang lebih sama juga teman. Kita bisa lihat di situ ya golden ratio-nya jatuhnya juga antara retracement 0,5 sampai 0,3 itu di box warna putih yang saya sampaikan, yaitu di kisaran 111,79 sampai 112,1 ya. Jadi itu adalah potentially adanya confluence of support yang memungkinkan untuk si DXY skenario ini itu lebih punya probabilitas itu cukup besar ya, dia turun untuk lanjut mantul gitu. Nah, pertanyaannya kan apakah pasti mantul ke sini atau cuman dia ketahan di swing high terakhirnya dia ngebentuk double top untuk lanjut drop lagi. Jadi palingan itu aja untuk dua area ya, di sini pertama, kemudian yang di area sini kedua ya. Jadi ada dua target area resistance untuk DXY. Next ini untuk si USDT dominance ya, kita bisa lihat di sini kemarin sudah saya mention untuk USD dominance itu time frame 4 jam itu sebenarnya ada hidden bearish divergence gitu ya. Jadi probabilitasnya dia untuk lanjut turun, dan ya ini kita bisa lihat ini langsung bereaksi dan dia turun teman-teman ya. Ngetes kembali ke box warna biru ini ya di kisaran 7% ya. Jadi dari area sini dia bisa aja untuk sedikit adanya pantulan, itu adalah hal yang wajar. Maka untuk si Bitcoinnya akan mungkin koreksi dulu ya. Jadi at least dari area sini sangat wajar kalau misalkan dia mantul dulu nih ya, testing EMA 34 dan 55 untuk mungkin lanjut turun. Jadi skenario dead cat bounce ya untuk si USDT dominance. Jadi bisa aja untuk skenario ini yang terjadi ya. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat untuk ya maybe Bitcoinnya koreksi sedikit ya, nanti lanjut naik ya. Harapannya seperti itu, harapannya gitu ya. Cuman tetap aja news event nanti malam itu juga bisa berpengaruh ke market ya. Nanti tinggal kita lihat datanya. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi ini beberapa saat yang lalu juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya, waktu itu kan nyentuh lagi 21.000 ya, semua harap dia koreksi dulu, pullback dulu ya untuk lanjut naik ya. Secara daily-nya pun ya ini masih sesuai skenario, dan ya dia testing di antara di atas 0,3 sampai 0,5 sekitar 19.870 sampai 20.150 dolar. Di situ golden ratio ya dari Fibo, kemudian juga nih box ungu sudah saya
highlight tandain karena memang di situ ada yang 34 dan 55 juga, berarti di situ ada gabungan support ya untuk si Bitcoin secara daily time frame. And then ya dia mampu bertahan di situ dan sekarang ini mantulnya pun cukup impulsif teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say nanti dia closing candle daily kayak begini ya, ini probabilitasnya itu lebih besar untuk dia lanjut naik. Jadi skenario kemarin kan antara seperti ini nih teman, ketika dia kena reject nih dari trendline-nya, dari area sini masuk ya retrace untuk lanjut naik lagi, atau ya dia turun sedikit lebih bawah lagi nih ngejar 19.500-an baru dia rebound teman-teman. Ya kan waktu itu beberapa saat yang lalu sudah saya sampaikan ke teman-teman dan malah ini skenario yang pertama itu terjadi ya. Jadi palingan yang benar-benar perlu kita pantau dan perhatikan adalah closing secara daily time frame-nya. Dan untuk area resist kuatnya juga masih di kisaran 21.000. Nah, kalau misalkan dari area sini dia bertahap untuk lanjut naik lagi, ini kita harus waspada di kisaran 21.380 sampai 21.750 dolar ya. Di situ adanya trendline resistance ini kita bisa lihat sebelumnya ini berfungsi cukup baik untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya, teman-teman, berapa kali kena reject, dan ya ini menjadi tanda tanya besar apakah dari area sini dia di tes atau testingnya itu kuat atau dibikin false break ya kemudian turun drop signifikan, atau malah dari area situ dia mampu breakout retest untuk lanjut penguatan lagi ya. Jadi memang ini menjadi area krusial untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi palingan itu yang benar-benar perlu di note sama kita semua untuk Bitcoin secara daily time frame-nya. Oke, next ini untuk si Bitcoin secara time frame hourly. Jadi ini terakhir kemarin saya sampaikan adanya garis trend line. Jadi ini bisa kalian pantau dan gunakan sekali lagi ya untuk secara time frame 1 jamnya untuk si Bitcoin. At least ini dulu yang harus mampu di break. Dan area supportnya di kisaran 20.000 dolar yang sebelumnya ini mampu menahan laju penurunan si Bitcoin, dan semalam juga dia koreksi itu mampu ketahan di situ. Dan sekarang itu kita lihat ini ngebentuk seperti double bottom ya di sini. Tuh, ya seperti double bottom, itu adalah bullish pattern. Walaupun ini sempat yang keduanya itu agak ya cenderung sideways sejenak gitu ya. Kalau misalkan kita turun time frame mungkin 15 menit, kita lihat time frame 15 menit. Nah, ini sebenarnya membuat sebuah range ya. Ketika dia naik ini cukup impulsif ya, ini beberapa candle ini cukup impulsif. Kemudian kita pakai garis trendline aja di sini ya. Ini trendline resistannya kebentuk. Kemudian ini supportnya kebentuk ya, dia bermain di dalam sebuah channel. Dan akhirnya mampu break dari area sini ya, lanjut naik, dan akhirnya mampu break juga dari neckline si double bottomnya. Neckline itu saya tandain ini pas juga di kisaran 20.400 dolar ya. Kita bisa lihat sebelumnya di garis oranye ini menjadi area support, and then terakhir ini menjadi area resistance nih ya pada pergerakan si Bitcoin ya. Jadi palingan itu yang mungkin yang telah terjadi ya untuk si Bitcoin. Nah, sekarang progresnya si Bitcoin udah mampu break. Yang perlu kita lihat adalah dia kan udah overextend nih ya, secara time frame kecilnya pun dia udah extremely overbought banget gitu ya. Jadi ya hopefully kalau misalkan dari area sini dia sideways membuat range aja di sini, atau dia turun secara korektif nih ya, membentuk seperti bull flag atau apa, ini mungkin bisa dimanfaatkan kembali ya untuk mungkin dia melanjutkan kenaikannya lagi ya untuk si Bitcoin. Jadi tadi kalau misalkan teman-teman yang sudah manfaatkan waktu dia breakout ya congrats gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan yang belum ya mungkin bisa sedikit lebih bersabar ya. Jadi memang ya ya, jadi kemudian kalau misalkan kita menggunakan bantuan Fibo pun dari swing low ya, at least kita anggap aja nih swing high-nya dia, maka ya kita bisa lihat dipantau di sini ya untuk garis trendline resistance sebelumnya di garis putih itu kan become support gitu ya. Dan ini ada beberapa golden ratio plus juga area neckline dari double bottomnya. Itu berarti di situ adanya confluence of support nih di sini. Ya di kisaran 20.360 sampai 20.430 dolar. Ya jadi area itu yang harus mampu dipertahankan sama Bitcoin. Jadi at least kalau misalkan dia turunnya ini cenderung korektif dari sini ya, turun satu korektif, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Cuman kalau misalkan penurunannya ini nggak korektif ya, mungkin ini turun langsung boom begini ya, ini udah harus waspada. Bisa aja ini cuman jebakan ya, bisa dibilang jebakan untuk harganya itu drop lebih bawah lagi atau lebih dalam lagi untuk si Bitcoin. Nah, jadi palingan itu dulu aja yang benar-benar perlu di note dan diperhatikan. Kemudian untuk resistannya masih sama di kisaran 21.000 dolar, itu menjadi area yang kuat dan penting ya untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Kemudian beberapa area support tadi sudah saya sampaikan juga. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan ya ini kelihatan jelas banget ya, kenaikannya pun cukup impulsif. Kemudian secara hourly juga udah extreme overbought. Jadi ya sooner or later mungkin kita akan melihat dia lebih ke arah sideways atau
koreksi ya, harapannya sih korektif ya untuk dilanjutkan lagi, kita bisa follow up buat si Bitcoin lanjut naik lagi. Palingan itu aja informasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.